Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Faster. Film ini dibintangi oleh pria kekar yang bernama Dwayne Johnson, atau yang lebih dikenal dengan nama The Rock. Dan semua film yang dibintangi The Rock dijamin pasti seru dan enak untuk ditonton. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria kekar bernama Trevor, yang tentu saja dibintangi oleh The Rock atau Dwayne Johnson. Diceritakan di sini, Trevor adalah seorang narapidana yang akan segera bebas dari penjara. Sebelum keluar dari penjara, dia bertemu dengan kepala sipir. Dan kepala sipir itu menasihati Trevor agar berperilaku baik setelah keluar dari penjara. Tapi Trevor terus melihat ke arah jam tanpa mendengarkan ucapan kepala sipir itu. Sementara itu, di lain sisi terlihat seorang polisi korup bernama Jones sedang bertransaksi narkoboy. Kita kembali lagi ke Trevor, di mana dia telah keluar dari penjara. Terlihat dia sedang mencari mobilnya, dan setelah ketemu dia langsung melihat daftar orang yang akan dihajar pertama kali. Kemudian dia tancap gas, dan setelah sampai dia parkirkan mobilnya dan menyeberang jalan tanpa menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian dia masuk ke kantor orang yang dia incar, dan setelah ketemu, misi pertama berhasil dan dia langsung pergi dari situ. Kemudian Trevor pergi ke tempat orang yang tahu target berikutnya. Saat Trevor meminta daftar itu, orang tersebut menolak dan menyuruh anak buahnya untuk mengusir Trevor. Tapi bodyguard tersebut malah pergi setelah melihat tato yang ada pada tangan Trevor. Karena takut, akhirnya orang tersebut memberikan daftar target kepada Trevor. Di sisi lain, terlihat John sedang mengidentifikasi kasus pembunuhan yang dilakukan Trevor tadi malam. Kembali lagi ke Trevor. Di sini dia sedang melihat daftar target berikutnya. Di lain tempat terlihat ada seorang pria yang sedang berolahraga. Dia adalah killer, seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah meleset dalam tugasnya. Kemudian seseorang menugaskan dia untuk membunuh Trevor. Scene berpindah di mana ada seorang detektif wanita, sebut saja namanya Siti, sudah mengetahui pelaku pembunuhan kemarin, yaitu Trevor. Kenapa dia disebut Trevor? Karena 10 tahun yang lalu dia diajak kakaknya dan temannya untuk merampok bank, dan dia bertugas sebagai sopir. Setelah berhasil merampok bank, dia malah disergap kelompok lain yang langsung menembak 2 temannya. Kemudian mereka meminta uang hasil rampokannya kepada Trevor dan kakaknya. Tapi karena menolak, mereka langsung membunuh kakaknya Trevor di depan matanya. Kemudian mereka juga menembak Trevor tepat di kepalanya. Dikira sudah mati, ternyata Trevor masih bisa disembuhkan dengan memasang plakat besi di tengkoraknya. Sekarang Trevor memburu orang-orang yang telah membunuh kakak dan teman-temannya, kata detektif wanita itu. Di sisi lain, Trevor sedang memburu target berikutnya. Di saat yang bersamaan, si killer juga sedang mengincar Trevor. Setelah berhasil membunuh targetnya, terjadilah baku tembak antar Trevor dan si killer.
Kemudian driver pergi karena baginya si killer bukanlah musuhnya. Pada keesokan harinya, terlihat driver menemui istrinya. Tapi ternyata istrinya telah menikah lagi dengan pria lain. Di situ driver merasa kecewa dengan istrinya. Kemudian istrinya bertanya kenapa dulu ia tidak boleh menjenguknya. Lalu driver menjawab, "Aku tidak ingin orang-orang yang aku cintai mati sia-sia." Kemudian dengan perasaan yang kecewa, driver langsung pergi meninggalkan istrinya. Di tengah perjalanan, dia memutar radio dan mendengarkan ceramah gereja untuk menenangkan hatinya yang sedang galau, sambil mengincar target berikutnya. Di situ dia masuk ke sebuah bar yang tentu saja targetnya ada di dalam bar tersebut. Target yang sudah tahu kedatangan driver langsung menyerang driver dengan pisau. Tapi driver dapat membunuh target itu dengan sebilah obeng. Sebelum meninggal, target meminta driver untuk menghubungi anaknya dan sampaikan permintaan maaf kepada anaknya itu. Kemudian driver pun mengabulkannya. Di tengah perjalanan, dia mendengar radio bahwa targetnya yang semalam ternyata masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian dia putar arah menuju rumah sakit itu. Polisi sudah tahu kalau itu adalah perbuatan si driver. Lalu klien si killer menyuruh killer untuk pergi ke rumah sakit karena si driver pasti pergi ke rumah sakit itu. Sesampainya di rumah sakit, si driver langsung ke ruang ICU dan menembak targetnya. Mendengar suara tembakan, para polisi langsung menuju ke ruang ICU hingga menuju ke ruang basement. Di situ terlihat driver berhasil menodongkan pistol ke arah Jones. Tapi dia tidak menembaknya dan langsung pergi meninggalkan Jones. Di tengah perjalanan, dia dikejar si killer dari belakang. Sampai si killer tersudut, tapi driver tidak menembaknya, dia hanya menembak ban mobilnya saja. Tapi secepat kilat, killer langsung menembak driver dan mengenai lehernya. Kemudian driver langsung pergi meninggalkan si killer. Driver pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya di sana, dia menodongkan pistol ke ibunya dan bertanya di mana bapaknya. Karena dia menganggap bahwa bapaknya lah yang menjebaknya dan menyebabkan kakaknya terbunuh. Tapi ibunya berkata bahwa itu tidak mungkin karena bapaknya menyayangi driver dan juga kakaknya. Kemudian driver pergi untuk menuju target berikutnya. Di tengah perjalanan, seperti biasa driver mendengarkan ceramah gereja yang selalu membahas tentang bahaya balas dendam. Kemudian si driver melihat kaca spion yang ternyata sedang diikuti oleh si killer. Lalu sampailah driver di tempat targetnya, yang ternyata dia adalah pendeta yang ceramahnya selalu didengar oleh driver. Kemudian si target meminta driver memaafkan dosa di masa lalunya. Lalu si target mengajak driver ke belakang agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh orang lain. Di situ si target terus memohon agar driver memaafkannya dan akhirnya driver memaafkannya. Lalu driver memasuki gereja dan merenungi dosa-dosanya selama ini. Tiba-tiba si killer datang dan langsung menodongkan pistol ke arah driver. Saat si killer melihat daftar target si driver, dia mengatakan bahwa masih ada satu target lagi, yaitu kliennya. Dan dia adalah dalang pembunuhan kakak dan teman-teman driver. Lalu datanglah Jones yang langsung menodongkan pistol ke arah si killer. Setelah si killer menjatuhkan pistolnya, si John langsung menembak driver tepat di kepalanya. Dan ternyata dalang dari semua yang terjadi adalah si Jones.
polisi korup, pecandu narkoboy. Kemudian saat si killer pergi, polisi korup itu mengejarnya dan hendak membayar si killer atas pekerjaannya. Yang ternyata klien si killer selama ini adalah si Jones. Tapi killer menolaknya dan langsung pergi begitu saja. Saat si John sedang menelpon seseorang, tiba-tiba Driver menembaknya si John hingga tersungkur. Dan sebelum meninggal, si John bertanya kepada Driver, "Kenapa kau belum mati padahal kau sudah kutembak tepat di kepalamu?" Kemudian Driver menjawab, "Tembakanmu mengenai plakat besi yang dulu dokter tanam di kepalaku." Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.